guys, welcome back with my channel. Hari ini kita akan bahas teori-teori kuliah lagi yang dasar banget, atau receh gitu aja ya. Nah, hari ini kita akan bahas dasar-dasar permintaan dan penawaran. Nah, kenapa sih materi ini penting untuk dipelajari? Karena dalam dunia ekonomi, permintaan dan penawaran itu menjadi sebuah variabel penelitian semua jurusan di ekonomi. Jadi pasti akan terlibat di permintaan dan penawaran. Itulah kenapa kita perlu mengetahui dasar-dasar teori ini dulu. Nah, gitu ya. Nah, di dalam teori permintaan ini ada satu hukum yang berbunyi kayak gini. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan meningkat. Nah, ini pasti ya kayak gitu. Nah, ini rasional banget kalau kalian membeli sebuah barang. Misalkan membeli jeruk misalkan 1 kilo itu harganya 15.000 misalkan. Terus suatu ketika harga jeruk ini turun menjadi 8.000 per kilo. Nah, biasanya karena murah banyak orang yang membeli itu. Atau suatu barang jika itu didiskon kemungkinan semakin banyak orang yang membeli karena itu murah. Nah, singkatnya gitu ya. Itulah kenapa di dalam hukum permintaan bilangnya gitu. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan meningkat. Nah, gitu. Nah, kalau digrafiskan, ini ada sebuah grafis yang saya cari di Google. Munculnya kayak gini. Nah, ini namanya kurva permintaan. Nah, di situ ada garis kuning atau orange, ada tulisannya D, itu namanya kurva demand. Artinya ya kurva permintaan gitu aja. Anggap aja demand ini adalah kurva semangka. Nah, jika di titik T, kurva ini akan menjelaskan jika harganya 3 juta, maka semangka yang terjual atau yang diminta konsumen adalah 300 butir semangka atau 300 semangka. Tapi jika harganya turun menjadi 2 juta, maka semangka yang diminta oleh konsumen menjadi meningkat, yakni 500 semangka. Begitu juga jika itu berada di titik S. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia bersifat kebalikan, atau kebalikan itu istilahnya memiliki skop negatif. Nah, kayak gitu. Jadi jika harganya itu turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Atau jika harganya itu mahal atau meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Nah, gitu. Itu rasionalitasnya dalam perilaku konsumen. Karena permintaan ini ya subjeknya konsumen, sehingga kita harus menempatkan sudut perilaku konsumen. Terus ini ada hukum penawaran. Nah, kita tetap semangka gitu aja ya. Nah, di dalam hukum penawaran ini berbunyi jika harga satu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun juga. Ini artinya skopnya positif. Kenapa kok positif? Karena naik, turun. Nah, dia positif. Nah, kayak gitu. Ini memiliki skop positif. Kalau digrafiskan, ada grafik warna biru atau kurva S. Itu namanya ya supply. Supply itu bahasa Inggrisnya penawaran. Nah, gitu ya. Jadi jika itu berada di titik A, yakni 2.000 harganya, maka orang yang atau barang yang ditawarkan oleh penjual itu akan berada di titik 4 atau kuantitasnya 4. Tapi jika barangnya berada di titik C, yakni 4.000, otomatis rasionalitas seorang penjual ketika harganya itu mahal, dia mencoba untuk menjual barang semakin banyak. Agar apa? Agar keuntungannya besar. Ini itu rasionalitasnya dari rasionalitas produksi atau teori
perilaku produsen. Nah, kayak gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dasar-dasar permintaan dan penawaran, lalu permintaan dan penawaran itu jika digabung maka dia akan membentuk sebuah titik keseimbangan. Nah, itu dapat dikatakan dengan istilah pasar. Nah, kayak gitu ya. Jadi pada slide ini saya ingin menjelaskan pasar itu apa sih? Nah, what is the market? Kalau kalian tahu di pasar tradisional di sana kan tawar menawar itu adalah sebuah hal yang lumrah atau yang wajar. Nah, biasanya di pasar tradisional itu mak piro sih regane semongko iki 10.000 le. Biasanya kayak gitu. Boleh enggak ini dibeli dengan harga 7.000? Lalu si mak itu bilang enggak boleh kalau 7.000, dinaikkan sedikit enggak apa-apa, 8.000 aja. Nah, di situ ada tawar menawar, lalu ada kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, di situ ada permintaan dan ada penawaran. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu yang terjadi di pasar tradisional. Nah, seiring bergilirnya zaman yang semakin maju, untuk mengantisipasi adanya permasalahan antara penjual dan pembeli, akhirnya muncul pasar modern, yakni harga sudah dipatok oleh pihak penjual agar tidak ada tawar-menawar di sana. Nah, ini biasanya kita ketahui di minimarket, di supermarket, di daerah kita banyak kayak gitu. Nah, tapi sayangnya pasar modern ini masih mengharuskan orang untuk tatap muka. Penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Nah, lalu karena kondisi pasar yang dinamis, dia beradaptasi dengan teknologi, akhirnya muncul pasar baru, yakni pasar digital yang sering kita ketahui dengan istilah e-commerce. Di sana ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, di situ masih ada penjual dan pembeli, dan masih ada permintaan dan penawaran, tapi dia tidak bertatap muka secara langsung. Ada pihak ketiga yang berani menjamin itu. Nah, di sana pasar digital lebih atau mampu bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, di sini dapat kita garis bawahi dari ketiga karakteristik pasar ini, pasar tradisional, modern, dan digital. Di sana sama-sama ada penjual dan pembeli, sama-sama ada permintaan dan penawaran. Jadi market ini dapat dijelaskan dengan istilah pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tempat terjadinya kesepakatan atau terbentuknya harga pasar. Nah, singkatnya kayak gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas istilah pasar secara umum nih. Kalau pasar tadi kan istilah gampangnya dia tempat bertemunya pembeli dan penjual. Kalau pembeli itu berarti diistilahkan dengan demand atau permintaan, sedangkan penjual diistilahkan dengan supply atau penjual atau penawaran. Nah, di sini supply dan demand, supply itu istilahkan dengan penjual atau produsen, dia memiliki sebuah perilaku, yakni menginginkan harganya terjual mahal. Sedangkan demand ini diistilahkan dengan pembeli atau konsumen, dia menginginkan harga yang murah. Nah, ada dua perilaku yang berlawanan di sini. Yang satu ingin harganya mahal dan yang satu ingin harganya murah. Tapi tujuan mereka sama, yakni satisfaction. Mereka menginginkan tingkat kepuasan. Nah, ini dijelaskan dengan mereka ingin mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan apa? Bagi produsen, mereka menginginkan keuntungan berupa profit.
Sedangkan bagi konsumen mereka menginginkan keuntungan berupa utilitas. Nah, itu ya yang membedakan keuntungan dari kedua rumah tangga ini. Nah, dari sini kita kembali ke grafik ini. Nah, pasar tadi kan tempat bertemunya permintaan atau kurva demand dengan penawaran atau kurva supply. Nah, kurva demand dan supply ini jika dia bertemu, maka akan memunculkan titik perpotongan, yakni titik A. Titik A ini dapat dikatakan dengan istilah titik equilibrium atau titik keseimbangan atau titik kesepakatan antara penjual dan pembeli. Gitu ya. Jadi kan kalau kalian pasti ke pasar pasti kan ada tawar menawar nih. Jika ada kesepakatan maka itu dinamakan titik equilibrium. Nah, itu. Nah, titik equilibrium ini juga bisa diistilahkan dengan istilah harga pasar. Itu juga bisa. Nah, itu. Nah, sekarang di dalam mekanisme pasar ini ada sebuah keputusan. Jika titik alamiah itu berada di titik A, lalu ada satu produsen, dia menginginkan keuntungan yang lebih, dia tidak mungkin dengan meningkatkan harganya dari 10 ke 12 ataupun ke 13. Dia tidak bisa. Karena apa? Jelas barangnya nggak akan laku. Nah, keputusan yang bisa diambil oleh produsen ini kan dari sudut pandang produsen. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan stok barang atau membuat keputusan produsen untuk menambah stok. Nah, stok barangnya ditingkatkan. Misalkan ini kan titik A ini dari 10 harganya, terus jumlahnya 4. Misalkan. Lalu dia meningkatkan stok barangnya menjadi 8 misalkan. Nah, jika dia meningkatkan stoknya di angka 8, maka akan membentuk titik baru, memunculkan titik baru, yakni titik B. Nah, harganya tetap pada titik alamiah 10, sedangkan jumlah stoknya bertambah menjadi 8. Nah, seperti itu. Tapi permasalahan akan muncul ketika seorang produsen membuat keputusan atau perilaku tidak pada kondisi alamiah. Nah, dia akan menggeser kurva penawarannya. Nah, akan muncul kurva baru yakni SAP2 atau saya singkat dengan istilah S2. Nah, gitu. Sehingga kurvanya bergeser ke kanan bawah. Nah, memunculkan titik baru ini dan grafik baru, maka ini akan membuat keseimbangan berubah. Titik alamiah berubah. Kenapa? Karena jumlah barang yang beredar di pasar akan semakin banyak. Sedangkan daya serap masyarakat hanya pada di titik A. Nah, pada garis merah itu. Nah, sehingga jika dipaksakan kurva ini bergeser ke kanan bawah, maka akan daya serap masyarakat tetap di titik 4. Maka ini nanti akan membuat, nah ini, dia akan menyebabkan excess supply atau barang yang tidak laku. Garis merah ini masih belum bisa bergeser karena apa? Karena dia masih berada di titik alamiah. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini akan menyebabkan excess supply atau barang tidak laku. Nah, barang tidak laku ini siapa yang nanggung? Yang nanggung ya produsen, karena dia membuat keputusan untuk menambah jumlah barang, sedangkan daya serap pasar hanya sebesar 4. Nah, sehingga menyebabkan excess supply atau dapat dikatakan surplus produksi, surplus pasar gitu. Nah, ini secara mekanis pasar proses terjadinya
barang yang tidak laku. Nah, lama-kelamaan ini nanti akan membuat titik baru atau membuat keseimbangan baru. Ketika barang di pasar semakin banyak, tidak laku-laku, nah dampaknya apa? Dampaknya orang akan mencoba untuk menurunkan harganya. Kenapa? Karena mereka bersaing dengan produsen yang lain. Nah, seperti itu. Barangnya terlalu banyak, tetapi daya serap pasar rendah, maka dia akan menurunkan harganya biar laku. Nah, sehingga titik keseimbangan baru muncul. Yang awalnya berada di titik A, dia bergeser ke titik B. Jadi keputusan yang tidak alamiah itu akan memberikan dampak buruk kepada produsen itu sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan harga dan barang yang tidak laku. Nah, singkatnya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba dari sudut pandang konsumen. Apa yang akan terjadi jika konsumen membuat keputusan yang tidak alamiah? Nah, tetap ya modalnya. Supply itu sudut pandangnya penjual atau produsen, sedangkan demand sudut pandangnya pembeli atau konsumen. Yang mereka yang satu menginginkan harganya terjual mahal dan demandnya menginginkan harganya terjual murah. Mereka memiliki perilaku yang berseberangan, tapi itu nanti akan membuat sebuah keseimbangan. Kayak gitu. Nah, jadi di sini saya ibaratkan lagi ada kurva demand dan kurva supply. Nah, ini disebut dengan pasar. Pasar ini membuat sebuah titik alamiah, yakni titik keseimbangan atau equilibrium di titik A. Nah, tapi di sudut pandang konsumen, jika pendapatan konsumen naik, nah ini kan biasanya ada kebijakan untuk menaikkan UMR. Nah, kan kayak gitu pemerintah negara. Jika pendapatan konsumen ini naik, akhirnya konsumen akan menganggap harga pasar itu murah karena uang yang dia pegang banyak, pendapatannya meningkat. Ketika dia murah, dia akan membuat keputusan untuk membeli barang itu yang awalnya satu bungkus menjadi 2 bungkus karena duitnya bertambah. Sama ketika kalian memiliki uang jajan 100.000, kalian akan mencoba membeli barang A, B. Tetapi ketika kalian uang jajannya meningkat menjadi 300.000, maka kalian menginginkan barang-barang yang lain juga. Sama kayak gitu istilahnya. Nah, ketika terjadi peningkatan pendapatan atau pemasukan, maka ini nanti akan membuat titik alamiah bergeser. Bergesernya kemana? Yang awalnya ini harganya 10 dan jumlahnya 4, titik alamiah ini, maka dia mencoba untuk membeli barang yang banyak, menyerap barang yang banyak. Yang awalnya 4 menjadi 8. Nah, saya lingkari itu. Ketika dia membeli 8, menyerap banyak, akhirnya dia membuat titik baru. Nah, daya serap masyarakat meningkat. Ketika daya serap masyarakat meningkat sedangkan harganya sama atau belum berubah, maka dia akan membuat kurva demand bergeser ke D2, yakni demand 2. Nah, kayak gitu ya. Ketika dia bergeser ini, maka ini nanti akan menyebabkan apa? Kebalikannya berarti. Dia akan menyebabkan apa? Excess demand atau barang langka. Barang yang disediakan pasar hanya 4, tetapi barang yang diinginkan oleh konsumen dia 8. Sehingga ini artinya pasar tidak mampu menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen. Nah, ini akan menyebabkan kelangkaan. Ketika ada kelangkaan, apa yang akan terjadi dengan harga? Nah, akan memunculkan inflasi. Sehingga harga itu akan meningkat. Ketika barang itu langka, orang akan mencoba menjual barang itu dengan harga yang
mahal. Nah, ini akan membuat keseimbangan ini berubah. Yang awalnya berada di titik A, 10 dan 4 ini, maka dia akan bergeser ke titik C, 14 dan 6. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, singkatnya mekanisme pasar ini bisa digrafiskan dengan sederhana atau bisa disederhanakan dalam bentuk grafis. Nah, proses penyederhanaan ini diprakarsai oleh aliran-aliran dari klasik. Jadi diprakarsai oleh aliran-aliran mikroekonomi. Terima kasih. Nah, pada slide ini saya mengutip salah satu buku, yakni buku mikroekonomi yang ditulis oleh Robert S. Pindyck. Di dalam buku itu dituliskan sebenarnya selain permintaan dan penawaran, suatu barang tidak hanya tergantung pada harganya, tapi juga pada pendapatan dan harga barang lain atau barang substitusi. Kalau tadi kita kan tahu di mekanisme pasar itu semua tergantung permintaan dan penawaran. Tetapi Pindyck ini dia bilang ternyata ada faktor lain yang bisa menjadi penentu itu. Tetapi secara alamiah tetap permintaan dan penawaran ya yang mempengaruhi pasar itu. Nah, oh iya nih, saya penasaran dengan satu hal. Menurut kalian di antara ketiga pasar itu, pasar tradisional, modern, dan pasar digital, mana nih yang mendekati pasar persaingan sempurna? Mana menurut kalian yang paling efektif di dalam mekanisme pasar? Nah, selain itu komen juga ya di bawah, menurut kalian pasar digital itu apakah efektif diterapkan di era sekarang ini? Apakah regulasi-regulasi yang disuguhkan oleh pemerintah sudah mampu meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar tersebut? Nah, komen di bawah ya untuk jawabannya, kita diskusi. Oh iya, bagi kalian yang menganggap konten ini bermanfaat, kalian bisa bantu like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.